Assalamualaikum sahabat. Kita semua akrab dengan narasi tentang pohon terlarang, sebuah ujian ilahi yang membentuk takdir manusia. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ide tentang buah terlarang ini bukan hanya milik satu budaya, melainkan sebuah archetype universal yang telah ada selama ribuan tahun, diceritakan kembali dalam berbagai bentuk, dari berbagai peradaban paling kuno hingga mitologi klasik yang kita kenal. Kali ini, kita akan menggali rahasia yang terkubur di bawah gurun Mesopotamia dan di balik mitos-mitos Yunani. Peradaban Sumeria yang berkembang di antara sungai Tigris dan Yufrat sekitar 4000 hingga 2000 tahun sebelum Masehi adalah buayan peradaban. Pada milenium keempat sebelum Masehi, mereka mulai membangun kota-kota besar, mengembangkan sistem irigasi, yang terpenting menciptakan tulisan aksara paku sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Namun, kejayaan mereka runtuh, kota-kota mereka terkubur, bahasa mereka senyap, dan kisah-kisah mereka lenyap dari ingatan kolektif manusia selama ribuan tahun. Mereka menjadi bisikan angin di atas gundukan tanah. Lalu, di abad ke-19 Masehi, datanglah para pionir arkeologi, bukan hanya mencari harta karun, tetapi mencari pengetahuan. Mereka menemukan ribuan tablet tanah liat yang dipenuhi coretan-coretan aneh. Aksara paku ini adalah teka-teki terbesar. Siapa yang bisa membacanya? Kuncinya ada pada kejeniusan para filolog seperti Henry Rawlinson yang memecahkan kode prasasti Behistun pada tahun 1840-an, dan kemudian George Smith di sebuah ruangan dingin di British Museum pada tahun 1872. Smith menemukan sesuatu yang mengguncang dunia, sebuah tablet yang menceritakan tentang banjir besar, paralel yang mencolok dengan kisah Nuh. Ini adalah bagian dari Wiracarita Gilgamesh yang diperkirakan berasal dari sekitar milenium ketiga sebelum Masehi, atau versi tertulis lengkapnya dari sekitar abad ke-13 hingga 10 sebelum Masehi. Penemuan ini tidak hanya memvalidasi mitos kuno, tetapi juga membuka pintu air bah informasi. Suara Sumeria terdengar lagi, dan di antara suara-suara itu terungkaplah sebuah kisah yang sangat provokatif, yaitu kisah Adapa. Sebelum kita menyelami Adapa, mari kita pahami dulu mengapa pohon begitu penting bagi peradaban Mesopotamia. Bagi mereka, pohon adalah simbol kosmik. Yang paling menonjol adalah pohon kehidupan atau Tree of Life yang sering muncul dalam seni Mesopotamia sepanjang milenium ketiga dan kedua sebelum Masehi. Ia digambarkan sebagai pohon palem yang distilisasi, diapit oleh makhluk penjaga. Ini bukan sekedar pohon buah, ia melambangkan kesuburan, pembaruan, dan tatanan kosmik. Ia adalah penghubung antara dunia bawah, bumi, dan surga, dan pusat alam semesta. Akses ke pohon ini dan kekuatan yang memberikannya sangat terbatas. Biasanya hanya untuk para dewa atau raja yang diurapi. Ini menunjukkan hierarki yang jelas antara yang ilahi dan manusia. Ada juga pohon Ulupu dalam mitos Sumeria yang dikaitkan dengan Dewi Inah. Pohon ini menjadi sarang bagi ular, burung, dan iblis yang kemudian diusir oleh pahlawan Gilgamesh. Ini menunjukkan bahwa pohon bisa menjadi pusat konflik dan kekuatan gaib. Dan ada satu lagi yang sangat menarik, yaitu pohon Kiskanu.
Meskipun tidak ada kisah utuh yang berpusat padanya, pohon Kiscanu sering muncul dalam teks-teks mitologis dan mantra kuno dari periode Sumeria hingga Babilonia. Sekitar milenium ketiga hingga ke-1 sebelum Masehi, beberapa interpretasi menyebutkan sebagai pohon dunia, pohon kosmik yang berakar di dunia bawah dan cabangnya mencapai langit. Ia bisa melambangkan pengetahuan esoteris atau batas antara dunia. Menariknya, dalam beberapa teks pohon Kiscanu juga dikaitkan dengan dewa Ea atau Enki, dewa kebijaksanaan dan sihir. Ini sangat penting karena ialah yang akan menjadi tokoh sentral dalam kisah Adapa. Pohon ini bukan pohon terlarang yang harfiah, melainkan simbol pengetahuan yang terbatas, kekuasaan, dan rahasia alam semesta yang hanya boleh diakses oleh yang berwenang, atau dengan cara yang sangat spesifik, esoteris, atau batas antara dunia. Sekarang, mari kita hubungkan semua ini dengan kisah Adapa, sebuah narasi yang mendalam tentang mengapa manusia ditakdirkan mati. Tablet-tablet yang memuat kisah Adapa ditemukan dalam berbagai versi, dengan yang paling terkenal berasal dari arsip Amarna di Mesir sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Meskipun ceritanya sendiri kemungkinan jauh lebih tua, berakar pada tradisi Sumeria. Adapa adalah manusia paling bijaksana. Imam Agung Dewa Ea adalah puncak kemampuan manusia. Ia diberkahi pengetahuan luar biasa yang mungkin sebagian terhubung dengan kebijaksanaan ilahi yang diwakili oleh pohon-pohon suci seperti Kiscanu yang dikaitkan dengan Ea. Namun, satu hal yang penting yang tidak ia miliki adalah keabadian. Ketika Adapa, karena kemarahan yang manusiawi, ia mematahkan sayap angin selatan dan dipanggil ke surga oleh Dewa Anu. Dewa Ea memberinya nasihat yang mematikan. Ketika Anu menawarimu roti dan air hidup, tolaklah. Itu mungkin makanan kematian. Dan begitulah di hadapan Anu, Adapa ditawari hadiah terbesar, yaitu keabadian. Ini adalah buah dari pohon kehidupan, kesempatan untuk melampaui batas fana. Namun karena mematuhi nasihat Ea yang ambigu, sebuah nasihat yang mungkin datang dari dewa yang menjaga pengetahuan terlarang itu sendiri, Adapa menolaknya. Ia melewatkan kesempatan abadi itu, mengunci nasib kematian bagi dirinya dan seluruh manusia. Menariknya, dalam banyak mitologi Timur Tengah kuno, ular seringkali memainkan peran yang ambivalen sebagai penjaga kebijaksanaan dan kehidupan, tetapi juga sebagai pengganggu atau penggoda yang terkait dengan hilangnya keabadian. Kita ambil contoh dalam wiracarita Gilgamesh. Setelah pencarian heroiknya, Gilgamesh berhasil mendapatkan tanaman keabadian di dasar laut. Namun, saat ia beristirahat, seekor ular muncul dan mencuri tanaman itu, melahapnya, dan seketika melepaskan kulitnya. Sebuah simbol pembaruan kehidupan yang kini hanya dimiliki ular, bukan lagi manusia. Dalam beberapa penggambaran pohon kehidupan di Mesopotamia, ular juga muncul di dekat akar pohon, menunjukkan kaitannya dengan siklus hidup, kematian, dan regenerasi. Dalam mitos Ulupu, ular adalah salah satu makhluk yang mendiami pohon suci sebelum diusir. Ular memiliki kemampuan untuk menumpahkan kulitnya dan terlahir kembali, menjadikannya simbol universal dari siklus hidup dan pembaruan. Namun ironisnya, juga dikaitkan dengan hilangnya keabadian manusia. Peran ular ini sebagai pencuri atau penjaga ambivalen dari apa yang ilahi sangat mendalam di wilayah ini.
jauh sebelum kisah Eden yang lebih familiar. Konsep buah atau objek terlarang yang dijaga ketat oleh entitas ilahi tidak hanya ada di Mesopotamia. Peradaban yang jauh kemudian, seperti Yunani kuno, juga memiliki narasi serupa yang kuat, yaitu apel emas Hesperides. Mitologi Yunani sendiri mulai berkembang dalam bentuk lisan sejak milenium kedua sebelum Masehi, dan banyak kisahnya, termasuk epik-epik dan drama yang kita kenal sekarang mulai dari abad ke-8 sebelum Masehi dan seterusnya. Di ujung dunia barat, di sebuah taman ajaib yang dijaga oleh para bidadari Hesperides dan naga berkepala 100 bernama Ladon, tumbuhlah sebuah pohon. Pohon ini menghasilkan apel emas yang dianugerahkan oleh Gea kepada Hera sebagai hadiah pernikahan. Apel-apel ini bukan sekedar buah. Ini melambangkan keabadian, kekuatan ilahi, dan otoritas. Mereka adalah hadiah dari para dewa dan sama sekali terlarang untuk diambil oleh manusia. Namun, salah satu 12 tugas Herakles yang paling berbahaya adalah mendapatkan apel emas ini. Herakles dengan kecerdasannya dan kekuatannya berhasil menjalankan tugas ini, baik dengan menipu Atlas atau membunuh Ladon. Di sini, buah terlarang bukan tentang pengetahuan atau dosa, melainkan tentang mengambil sesuatu yang sakral milik para dewa, melanggar batas yang memisahkan dunia fana dari dunia ilahi. Konsekuensinya bukanlah kejatuhan, melainkan bahaya besar dan ujian heroik yang harus dilalui. Mirip dengan konsep di Mesopotamia, apel emas ini mewakili sesuatu yang melampaui jangkauan manusia biasa. Kita sampai pada narasi yang paling dikenal luas dalam tradisi Abrahamik, kisah Taman Eden dari Taurat Yahudi dan juga dianut dalam Kristen. Meskipun tradisi lisannya mungkin berasal dari milenium kedua sebelum Masehi, kisah ini seperti yang kita kenal dari kitab Kejadian diperkirakan dituliskan dalam bentuknya yang sekarang sekitar abad ke-6 sebelum Masehi atau bisa setelahnya. Periode ini sangat krusial. Banyak sarjana yang percaya bahwa penulisan atau penyusunan akhir ajaran Taurat, termasuk kitab Kejadian, terjadi atau difinalisasi selama pembuangan Babilonia atau sekitar tahun 586 sampai 539 sebelum Masehi, atau bisa setelahnya. Orang-orang Yahudi berada di bawah dominasi kekaisaran Babilonia baru. Mereka hidup di tanah yang sama dengan peradaban Sumeria dan Akkadia kuno, dililingi oleh mitos-mitos Mesopotamia yang telah kita bahas tentang banjir besar, pohon-pohon suci, dan makhluk seperti ular yang terkait dengan hilangnya keabadian. Apakah mungkin di tengah penderitaan dan penindasan pembuangan ini, di bawah bayang-bayang Babel yang megah namun menindas, para penyusun Taurat menulis ulang atau mengadaptasi narasi-narasi kuno dengan nuansa yang sangat politis dan teologis? Bayangkan sebuah bangsa yang telah kehilangan tanah, bait suci, dan kemerdekaannya. Mereka mencari makna di balik penderitaan mereka. Mungkin cerita tentang kejatuhan dari sebuah taman yang sempurna, pengusiran dari surga yang ideal, adalah sebuah metafora yang kuat untuk kondisi mereka. Kematian dan penderitaan bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi dari pelanggaran perintah ilahi. Sebuah dosa yang mungkin direfleksikan dalam ketidaksetiaan umat Israel dengan Tuhan di Taman Eden
Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, memberikan mereka kebebasan penuh, kecuali satu larangan. Jangan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dalam kitab Kejadian, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Disinilah peran ular menjadi sentral. Ular sosok yang digambarkan dalam Kejadian sebagai paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah menggoda Hawa dengan janji palsu. Dalam kitab Kejadian, ular berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa kemudian memakan buah itu dan memberikannya kepada Adam. Konsekuensinya adalah kejatuhan manusia, pengusiran dari Taman Eden, hilangnya keabadian, dan maksudnya penderitaan, kerja keras, dan kematian ke dunia. Di sini ular secara eksplisit adalah penggoda, mendorong manusia melanggar perintah ilahi demi pengetahuan yang dilarang. Ini bukan hanya tentang asal-usul kematian, tetapi juga mempertanggungjawabkan penderitaan di dunia, sebuah narasi yang sangat relevan bagi bangsa yang sedang dijajah dan mencari jawaban atas nasib mereka sendiri. Kisah-kisah yang kita bahas, terutama dari tradisi Ibrani, tidak hanya ada dalam bahasa aslinya. Sebuah terjemahan monumental yang dikenal sebagai Septuaginta, yang artinya 70, muncul di Mesir, terutama di Alexandria. Ini adalah terjemahan pertama Taurat Yahudi, dan kemudian seluruh tanah atau Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, yang saat itu menjadi lingua franca di Mediterania setelah penaklukan Alexander Agung. Terjemahan ini bukan sekedar pekerjaan linguistik. Septuaginta menjadi jembatan penting yang menghubungkan dunia pemikiran Ibrani dengan dunia Helenistik. Para penerjemah yang mungkin akrab dengan mitologi Yunani tentang apel emas dan konsep kebijaksanaan dan takdir, mungkin tanpa sadar atau memperkaya cara narasi Eden dipahami oleh audiens berbahasa Yunani. Ini adalah contoh bagaimana kisah-kisah abadi dapat berinteraksi, menginspirasi, dan bahkan secara halus membentuk satu sama lainnya, melintasi batas-batas dunia, budaya, dan waktu. Mengapa narasi buah terlarang ini muncul berulang kali di berbagai budaya yang terpisah oleh ribuan kilometer dan ribuan tahun? Untuk memahami ini, kita bisa menengok pada konsep archetype yang diperkenalkan oleh psikolog terkenal Swiss, yaitu Carl Jung pada abad ke-20 Masehi. Jung berpendapat bahwa ada ketidaksadaran kolektif dalam jiwa manusia berisi pola-pola universal, simbol-simbol dasar yang disebut archetype. Archetype ini adalah struktur psikis bawaan yang membentuk pengalaman manusia, melainkan sebuah simbol dari pengetahuan yang mengganggu status quo, batas yang terlarang untuk dilanggar, atau transformasi yang datang dari melampaui batasan. Dalam kisah Adapa, ini adalah kesempatan keabadian yang disalahpahami, sebuah batas antara fana dan abadi. Dalam kisah Abel, ini adalah kekuatan ilahi yang terlarang untuk dipegang manusia.
Dan dalam kisah Eden, ini adalah pengetahuan tentang dualitas antara baik dan jahat yang membawa kesadaran, tetapi juga kehilangan murni. Archetype ini menceritakan pergulakan dari runtuhan kota-kota Sumeria yang terlupakan, melalui epos-epos heroik Yunani hingga kitab suci Yahudi dan Kristen. Kita menemukan kembali kisah-kisah yang membentuk cara pandang peradaban tertua. Kisah-kisah ini tentang pohon-pohon suci, buah-buah terlarang, dan manusia yang hampir mencapai keabadian, mengingatkan kita bahwa pencarian makna dan pemahaman tentang batas-batas eksistensi adalah perjalanan abadi manusia. Ataukah mungkin kisah-kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di dunia, seperti kisah banjir Nabi Nuh, dan mungkin ditulis dengan narasi-narasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan budaya dan politik yang menyelesaikan daerah-daerah tersebut. Bagaimana cara kalian melihat takdir kematian setelah menonton video ini? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa kita diskusikan secara sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.